Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufikur Rahman, NIM 210050111. Di sini saya akan menjelaskan laporan mengenai e-commerce saya, Philov Store. Latar belakang, distro singkatan dari distribution store atau distribution outlet adalah jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau distribusi sendiri. Philov Store merupakan sebuah home industri pakaian. Pakaian yang didistribusi mencakup beberapa kategori antara lain kaos, kemeja, celana, dan beberapa bentuk pakaian jadi lainnya. Proses penjualan yaitu mengerjakan barang pemasaran konsumen dan pembuatan produk dengan brand tersendiri. Dalam melakukan kegiatannya, Philov Store masih menggunakan media penyampaian informasi yang sederhana, sehingga untuk pemasaran produk dan layanan media masih belum maksimal. Dengan masalah yang dihadapi oleh Philov Store, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web. Hal ini sangatlah penting karena dengan adanya sebuah sistem ini akan dapat membantu kendala yang ada. Pelanggan akan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, Philov Store dapat memperluas jangkauan pemasaran tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya. Di sini terdapat table of contents. Yang pertama ada analisa kebutuhan pengguna, yang kedua ada analisa kebutuhan sistem, yang ketiga ada analisa business table, yang keempat ada flowchart, yang kelima ada DFD level 0 dan DFD level 1, yang terakhir ada IRD. Terus ada analisa kebutuhan pengguna. Analisa kebutuhan pengguna itu saya menggunakan 3 aktor. Yang pertama itu ada admin, ada sistem, dan ada pembeli. Dari admin sendiri ada beberapa deskripsi kebutuhan pengguna aplikasinya. Yang pertama itu ada membuka aplikasi, melakukan proses login, menginput data produk, verifikasi data pembeli, menyiapkan produk sesuai pemesanan, memverifikasi pembayaran pelanggan, melakukan pengiriman, update status pengiriman. Terus yang kedua tuh ada sistem. Sistem menampilkan halaman aplikasi, menyiapkan data pelanggan admin, menyiapkan data produk, menampilkan data pembeli, menyiapkan data pembelian, verifikasi data pembelian, menampilkan invoice. Terus di pembeli sendiri terdapat memasuki halaman aplikasi, melakukan regol atau pendaftaran online. Yang ketiga ada login aplikasi, mencari produk yang diinginkan, melakukan transaksi pembelian, verifikasi data pembelian, melakukan pembayaran, konfirmasi penerimaan barang, memberikan penilaian. Terus ada analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem, di sini saya menggunakan satu aktor yaitu sistem. Kebutuhan sistem yang pertama adalah komputer atau laptop, yang kedua ada jaringan internet, yang ketiga ada aplikasi XMPP, yang keempat ada aplikasi text editor, yang kelima ada aplikasi Dreamweaver, yang keenam ada unit sistem operasional. Nah, terus ada analisa PC stable. Di analisa PC stable di sini adalah perbandingan antara metode lama dengan metode baru. Ada beberapa tahapan. Yang pertama ada performance atau kinerja di metode lama. Sebelum adanya aplikasi web, kinerja yang dilakukan dengan via WA dan mencakup kalangan tertentu saja, dan penjualan hanya sebatas teman main, teman kerja, kampus, dan keluarga sendiri.
Sedangkan performance kinerja metode baru, setelah adanya aplikasi web ini, kinerja yang dilakukan lebih simpel dan cepat, bahkan hanya teman kerja, main, dan keluarga. Dengan web ini kita bisa menjangkau orang-orang yang belum pernah ataupun kenal. Yang kedua ada informants atau informasi. Di metode lama, dengan melalui via WA kita tidak dapat menyampaikan data pelanggan dengan baik melalui dengan pemesanan, penjualan dan penilaian, karena sangatlah terbatas, dan apabila mau melihat data pembelian yang lama kita tidak bisa langsung mencari, terkadang data hilang atau lupa. Dengan metode baru informasi, dengan adanya aplikasi web ini data tertata dengan dan tersimpan dengan rapi dan memudahkan kita untuk mengecek pembeli dan pemesanan, untuk membuat kecil kemungkinan hilangnya data. Yang ketiga itu ada ekonomi atau economics. Dengan metode lama, dengan menggunakan metode lama kita sudah susah untuk melacak biaya yang kita keluarkan atau keperluan kinerja. Sedangkan menggunakan metode baru, ekonomi sendiri, dengan adanya metode baru keluar masuknya biaya yang kita keluarkan akan tercatat dengan dan diinput ke database supaya kelihatan apa saja yang kita butuhkan dan habiskan untuk kinerja perusahaan kita. Terus ada kontrol atau pengendalian. Apabila kita menggunakan sistem manual dengan via WA, kebanyakan kita menemukan hal-hal error seperti menggunakan jaringan atau WA tiba-tiba reset, kecurangan, dan kita menggunakan kontrol metode baru. Dengan sistem baru ini memudahkan kita dalam bekerja, hal dari yang pemasaran berjangka luas dan kecil kemungkinan adanya kecurangan dan trouble system. Yang kelima ada efisiensi atau efisien. Dalam metode lama kita kekurangan di media lingkup pemasaran dan kurangnya efektif juga karena memakan waktu yang lama, harus satu persatu untuk membalas WA. Sedangkan dengan metode baru, kita hanya perlu mengecek pemesanan pelanggan dan menjumlah beberapa barang yang dibeli, dan juga menghemat waktu daripada menggunakan metode yang lama. Yang terakhir itu ada service atau layanan. Dengan metode lama, layanan kita hanya menggunakan WA dan minimnya stok yang bisa kita ekspos ke WA. Sedangkan menggunakan metode baru, dengan metode baru kita bisa meningkatkan layanan kita melalui pemasaran yang lebih luas dan bisa menampilkan koleksi stok barang yang kita punya, beberapa banyak macam barang yang ada. Lanjut ke flowchart. Di flowchart sendiri, yang pertama itu adalah pelanggan memulai aplikasi, sistem menampilkan halaman web, pelanggan memasuki halaman aplikasi, pelanggan melakukan regol, sistem menyimpan data pelanggan atau admin. Yang keenam, pelanggan melakukan login. Terus jika berhasil pelanggan akan diarahkan ke halaman utama, apabila gagal pelanggan akan dikembalikan ke halaman login. Terus pelanggan memilih produk, sistem menyiapkan produk, admin memproses data pembelian. Terus pelanggan mengkonfirmasi pembelian, lalu admin mengkonfirmasi. Terus pelanggan melakukan pembayaran, sistem menampilkan invoice, admin mengkonfirmasi pembayaran. Pelanggan menginput data pengiriman, sistem menyiapkan data pengiriman, admin mengkonfirmasi data pengiriman.
Terus admin mengirim barang, pelanggan menerima barang. Terus pelanggan melakukan penilaian, sistem mengkonfirmasi penilaian, admin menerima penilaian. Selesai. Terus ada DFD level 0, data flow diagram. Di sini data flow diagram yang saya punya ada admin melakukan verifikasi data diri, data stok barang, data pembayaran, update status pengiriman. Lalu pelanggan mendapatkan akun, update data pembayaran, update status pengiriman. Terus pelanggan menginput data diri, username dan password, data pemesanan, konfirmasi pemesanan dan dikirim ke sistem. Terus ada sistem menerima data diri pelanggan, akun, data stok barang, data pemesanan, status pembayaran, status pengiriman lalu diterima admin. Next ada DFD level 1, data flow diagram. Di sini saya menggunakan pelanggan melakukan registrasi, diterima oleh admin dan data diri disimpan di database, lalu admin memverifikasi dan pelanggan mendapatkan akun, pelanggan melakukan login, database memverifikasi lalu login berhasil, admin menginput data stok barang, pelanggan menerima data stok barang, pelanggan melakukan transaksi pembelian, admin menerima data transaksi pembelian, pelanggan melakukan transaksi pembayaran, admin memverifikasi data transaksi pembayaran, pelanggan melakukan input data pengiriman, admin menerima data pengiriman, admin mengirim barang, mengupdate status pengiriman, pelanggan menerima barang. Terus ada ERD. Di sini di ERD terdapat 6 entitas sesuai dengan DFD, adapun yaitu admin atau penjual, pembeli, pengirim produk barang, proses pembayaran. Adapun atribut dari masing-masing entitas, yang pertama itu ada penjual atau admin. Di situ terdapat stok barang, ID admin, ID pengguna, password, nama pembeli. Terus di pembeli ada ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, alamat, email dan password. Terus di pengiriman produk alamat, ID pembeli, nomor telepon, kode pengiriman. Terus di produk barang ada kode produk, nama produk, harga. Terus di proses pembayaran ada ID pembeli, nama pembeli, invoice. Cukup sekian presentasi mengenai laporan dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.